Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Azhara Hairunisa dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama ada simulasi. Simulasi merupakan suatu abstraksi atau penyederhanaan beberapa situasi atau proses kehidupan yang sederhana. Simulasi melibatkan siswa menghadapi suatu versi berskala kecil dalam situasi yang nyata. Simulasi banyak digunakan pada pembelajaran materi yang membahayakan, sulit, atau membutuhkan biaya yang tinggi. Contoh dari simulasi yaitu ada peer teaching. Peer teaching adalah latihan mengajar yang dilakukan oleh siswa pada temannya. Jadi seolah-olah siswa ini sedang menjadi guru. Yang kedua ada role playing. Metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa. Contohnya simulasi bencana gempa bumi. Pada simulasi ini, siswa diarahkan seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Dan siswa harus tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Yang ketiga ada sosiodrama. Metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Alasan beberapa media pembelajaran di atas menggunakan strategi simulasi karena situasi atau proses kehidupan yang dapat disederhanakan. Yang kedua ada problem solving. Pada metode ini diarahkan agar siswa dapat belajar berbuat karena siswa dituntut dapat memecahkan permasalahan secara aktif. Proses pemecahan masalah melibatkan siswa yang aktif. Siswa berangkat dengan pengetahuan yang terbatas, tetapi sejalan dengan panutan kolaboratif dan konsultasi, mereka berkembang, menjelaskan, dan mempertahankan suatu solusi atau posisi di masalah. Salah satu media pembelajaran yang menerapkan strategi pembelajaran problem solving yaitu penelitian erupsi gunung api. Yang kedua ada investigasi. Yang ketiga ada menganalisis. Contohnya dalam mata kuliah geomorfologi kita diharuskan untuk menganalisis batuan. Mengapa saya mengambil problem solving pada media pembelajaran ini? Karena dalam strategi pembelajaran problem solving kita diharuskan untuk mengetahui apa yang dipermasalahkan atau inti masalah. Lalu kita juga diharuskan untuk mencari solusi yang terbaik. Yang ketiga ada praktikum. Media praktek adalah alat bantu untuk belajar keterampilan tertentu, terutama keterampilan mekanis atau penggunaan alat dan prosedur kerjanya. Keterampilan ini hanya dapat dikuasai apabila dilakukan atau dipraktekkan berkali-kali. Biasanya media praktek ini satu paket dengan media instruksional. Contohnya diterapkan dalam mata kuliah kartografi. Kita diharuskan untuk terus melakukan praktik agar kita paham dalam pembuatan peta dan tidak hanya dalam materinya saja. Yang kedua ada di mata kuliah geologi dan geomorfologi. Kita juga diwajibkan untuk melakukan praktikum agar kita mengetahui bagaimana kondisi real sepenuhnya di lapangan, seperti kondisi batuan, landscape, dan lainnya, tidak hanya di materinya saja. Yang ketiga, di mata kuliah hidrologi kita juga menerapkan strategi pembelajaran praktikum. Contohnya dalam menentukan debit air atau menghitung debit air dan yang lainnya. Alasannya menerapkan praktikum karena ada beberapa materi yang sulit untuk dimengerti dan dibantu oleh praktikum agar lebih dimengerti. Dan yang terakhir ada discovery. Strategi pembelajaran ini merupakan model pembelajaran penemuan.
diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak diberikan informasi secara langsung, tapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Contohnya, dalam sosiologi, guru atau dosen hanya memberikan foto atau video tentang permasalahan sosial, lalu sisanya siswa disuruh untuk mengeluarkan pendapat dan pemahamannya tentang permasalahan sosial tersebut. Yang kedua, dalam menganalisis lahan, contohnya, mahasiswa bebas mengeluarkan pendapat dan pemahamannya tentang lahan tersebut. Dan yang ketiga, dalam materi atau mata kuliah yang juga menggunakan strategi pembelajaran praktikum, jika di lapangan, peserta didik bebas atau dibolehkan berpendapat dan mengeluarkan pemahamannya tentang materi yang ia dapatkan sebelumnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.